Ya, selamat pagi. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama di grafika komputer pertemuan kita ini. Dan materi berikutnya adalah mengenai citra raster dan vektor. Apa itu citra raster dan vektor? Citra raster adalah bentuk citra di mana citra tersebut pada pembentukannya berupa piksel-piksel, dan setiap piksel itu mempunyai nilai representasi warna masing-masing, sehingga bisa kita bayangkan bahwa nilai piksel di dalam citra raster itulah yang menentukan warna dari setiap titik piksel. Jadi warna dari setiap titik dan setiap piksel di dalam citra raster itu ditentukan dari nilai pikselnya. Nah, berbeda dengan citra vektor. Citra vektor itu dibentuk dari kumpulan-kumpulan bentuk geometri dan juga susunan garis. Nah, dua macam citra ini tentunya ketika dibuat di dalam komputer itu membutuhkan software yang berbeda, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Untuk citra raster menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya adalah painting. Sedangkan untuk citra vektor di sini menggunakan aplikasi yang bersifat drawing. Apa itu painting, apa itu drawing? Bisa diingat-ingat lagi di pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam sistem komputer untuk menampilkan citra melalui monitor sebenarnya itu lebih cocok digunakan untuk menampilkan citra raster dibandingkan untuk menampilkan citra vektor. Begitu juga printer itu juga lebih cocok untuk mencetak citra raster dibandingkan citra vektor. Kenapa begitu? Karena teknologi monitor di mana ada piksel di dalamnya dan ada resolusi dan sebagainya. Nah, sehingga lebih cocok apabila teknologi monitor itu digunakan untuk menampilkan citra raster. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan citra vektor apabila ingin ditampilkan atau ingin dicetak? Citra vektor ketika ingin ditampilkan atau ingin dicetak harus melalui proses konversi menuju citra raster. Nah, proses konversi tersebut disebut dengan scan conversion. Nah, seperti apa scan conversion nanti akan kita lihat di contoh di slide-slide berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Citra raster itu juga disebut sebagai citra yang berorientasi piksel, di mana terdiri dari baris-baris piksel, jadi terdiri dari susunan-susunan piksel. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap pikselnya itu mengandung nilai dan nilai pada setiap piksel itulah yang nantinya akan menjadi representasi warna yang akan ditampilkan pada setiap piksel tersebut. Nah, untuk citra vektor seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ditampilkan maka ada proses konversi menjadi citra raster. Nah, mungkin itu adalah salah satu sisi negatif dari citra vektor. Tetapi di sisi yang lain,
citra vektor mempunyai keunggulan yaitu citra vektor tidak terpengaruh dengan resolusi. Maksudnya seperti apa? Nah, mungkin ada yang pernah mempunyai gambar atau citra foto atau mungkin citra hasil pemotretan gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika citra tersebut kita lakukan proses pembesaran atau zoom ya. Kita zoom berkali-kali, apa yang terjadi? Nah, mungkin kita mengenal dengan istilah gambarnya pecah dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya pada citra raster yang terjadi adalah bentuk asli dari piksel itu terlihat karena dilakukan pembesaran. Jadi awalnya sebuah piksel itu hanya berupa titik, tapi karena diperbesar, akhirnya menjadi membesar, akhirnya terlihatlah bentuk seperti persegi untuk pikselnya. Sehingga kalau kita lihat pada garis lengkung gitu ya, kalau kita perbesar, maka terbentuk seperti bergerigi karena garis itu terbentuk dari piksel-piksel dan piksel itu berbentuk persegi sehingga menjadi bentuk bergerigi. Nah, itu kerugian dari citra raster. Nah, citra vektor tidak terpengaruh keterbatasan akan resolusi seperti halnya pada citra raster. Jadi ketika sebuah citra vektor Anda perbesar, maka dia tidak ada yang namanya jadi gambar yang pecah dan sebagainya. Selain itu, dari sisi penyimpanan, citra vektor lebih menghemat kapasitas data dibandingkan citra raster. Sebabnya apa? Nanti akan kita lihat contoh. Nah, ini contoh perbedaan antara citra raster dan citra vektor. Andaikan ini adalah objek aslinya untuk rumah ini dan juga ada pintunya. Apabila dibentuk dengan bentuk citra vektor, maka bentuk rumah ini diwakili oleh garis-garis yang terhubung seperti ini ya, di mana setiap garis itu mempunyai panjang dan juga mempunyai arah atau sudut. Nah, ini ada arahnya. Nah, karena ini dalam bentuk garis seperti ini, maka ketika membuat garis ini hanya dibutuhkan informasi yaitu titik awal, titik akhir secara koordinat ya, dan sudah, itu saja. Nah, berbeda ketika gambar ini dibentuk ke dalam bentuk citra raster. Nah, ini adalah contoh bentuk citra raster dari gambar rumah ini. Dan kalau kita lihat untuk satu garis ini, karena terdiri dari kumpulan titik-titik atau kumpulan dari piksel-piksel yang mempunyai nilai, makanya untuk satu garis ini dia menyimpan banyak sekali data ini, 1, 2, 3, ya tergantung ada berapa titik di sini. Dimana setiap titik ini mempunyai nilai, sehingga semuanya ini disimpan. Sehingga kalau kita berlogika, citra vektor di sini hanya membutuhkan dua nilai, yaitu koordinat titik awal dan koordinat titik akhir. Sedangkan untuk citra raster di sini membutuhkan banyak nilai hanya untuk membentuk satu garis. Sehingga jelas di sini untuk penyimpanan citra vektor lebih unggul dibandingkan
atau lebih hemat kapasitas data dibandingkan citra raster. Nah, ketika sebuah citra vektor kemudian ditampilkan atau dicetak, maka citra vektor itu mengalami proses perubahan atau konversi menjadi bentuk citra raster. Nah, proses perubahannya itu dilakukan dengan cara yaitu scan conversion. Scan conversion yaitu melakukan scanning dari titik dari citra vektor itu ya. Kemudian hasil scanning tersebut digunakan untuk menentukan nilai piksel dari setiap piksel yang ada di dalam citra raster. Nah, contoh seperti ini adalah citra vektornya, dan ketika di scan untuk citra raster berukuran piksel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piksel kali 7 piksel, maka dihasilkan citra seperti ini. Nah, tentunya ketika diterjemahkan ke dalam resolusi citra raster yang lebih tinggi, maka akan didapatkan gambar yang lebih baik atau lebih halus, maka kerapatan pikselnya semakin tinggi. Nah, di dalam citra raster, dalam pengolahan citra digital ya terutama, itu mengenal ada koordinat, karena setiap titik pada citra raster adalah piksel, dan piksel itu mempunyai nilai, maka apabila akan dilakukan akses terhadap nilai-nilai tersebut, maka harus diketahui posisi dari piksel yang dimaksud. Nah, untuk mengetahui posisinya, maka memerlukan suatu titik koordinat. Nah, titik koordinat pada citra itu berbeda dibandingkan sistem koordinat yang kita kenal dalam matematika ya, yaitu sistem koordinat Cartesius. Dalam sistem koordinat citra, titik origin atau titik asal muasal itu berada pada pojok kiri atas. Berbeda dengan koordinat Cartesius di mana titik origin itu berada pada pojok kiri bawah. Nah, kalau pada citra itu berada di pojok kiri atas, dan semakin ke kanan ini adalah sumbu X nya ya. Ini semakin ke bawah ini untuk sumbu Y. Nah, bagaimana dengan koordinat citra vektor? Koordinat citra vektor hampir sama, sama ya seperti citra raster. Titik asal muasalnya ada di titik originnya ada di pojok kiri atas. Dan ini saya ambil contoh di Java 2 dimensi karena kita nanti akan menggunakan Java 2 dimensi. Nah, bedanya pada citra raster, titik-titik koordinat ini fungsinya adalah untuk mendapatkan posisi dari piksel. Nah, sedangkan pada citra vektor, titik-titik koordinat ini fungsinya adalah untuk menentukan titik awal ataupun titik akhir dari sebuah garis vektor atau suatu objek dari citra vektor. Contoh seperti ini adalah kurva. Ini adalah kurva. Bagaimana kurva ini bisa terbentuk? Tentunya berdasarkan koordinat-koordinat yang ada di dalam citra vektor itu sendiri. Sekarang kita fokus ke dalam citra vektor. Dalam citra vektor yang kita bahas dalam mata kuliah ini yaitu komputer grafik ya. Sebuah citra vektor itu terdiri dari beberapa komponen primitif
Nah, akhirnya disusun sedemikian rupa menjadi suatu bentuk citra atau gambar. Nah, apa saja objek-objek primitif tersebut? Ada yang paling sederhana adalah titik atau point. Selain itu ada garis, di mana garis pada grafika komputer itu terdiri dari beberapa macam. Ada garis biasa, garis lurus, kemudian ada polyline yang artinya adalah gabungan dari garis, dan kemudian ada kurva atau garis lengkung. Nah, selain itu, selain garis dan titik ada juga area. Secara definisi yang dimaksud dengan area adalah suatu bidang yang dibatasi oleh polyline yang tertutup. Nah, polyline yang tertutup itu disebut dengan poligon. Dan bidang yang dibatasi oleh poligon itu disebut sebagai area. Nah, ini adalah contoh dari poligon. Di mana di sini ada beberapa jenis poligon, ada self overlapping polygon, di mana di sini ada titik-titik yang saling bertabrakan dalam poligon itu. Karena poligon terdiri dari kumpulan garis, ternyata ada garis yang saling bertabrakan seperti ini. Jadi namanya adalah self overlapping polygon. Selain itu ada juga namanya non-convex polygon. Apa itu non-convex polygon? Non-convex artinya adalah suatu bentuk poligon di mana apabila diambil dua titik sembarang di dalam areanya, memungkinkan kedua titik tersebut jika ditarik garis lurus akan memotong garis poligonnya atau garis batas areanya. Contoh seperti ini adalah bentuk poligon non-convex, di mana kenapa ini disebut non-convex? Karena ada dua titik, misalkan saya ambil dua titik ini ya, ini dan ini, kemudian ditarik garis lurus, maka garis lurus ini akan memotong poligonnya atau garis batas dari area. Nah, lawan dari non-convex yaitu adalah convex polygon. Nah, contoh seperti ini adalah convex polygon. Dimanapun saya ambil dua titik, kemudian saya hubungkan garis, tidak akan berseberangan dengan garis batas atau poligon. Nah, dimanapun saya ambil dua titik di dalam area ini, dia tidak akan memotong garis poligonnya. Nah, bagaimana dengan kurva? Di dalam komputer grafik, kurva atau garis lengkung itu terdiri dari dua macam, terutama di Java 2 dimensi ya. Ada kurva yang sifatnya kuadratik dan ada kurva kubik. Bedanya di mana? Untuk kurva kuadratik di sini terbentuk berdasarkan ada titik awal, kemudian ada titik akhir, dan ada satu titik bantuan. Itu untuk kuadratik. Sedangkan untuk yang kubik, di sini ada titik awal, titik akhir, dan ada dua titik bantuan. Nah, fungsinya apa titik bantuan ini? Posisi dari titik bantuan ini akan menentukan bentuk dari kurvanya. Ketika saya posisikan di sini dengan titik awal di sini dan di sini, maka akan menjadi bentuk kurva begini. Ketika titik bantuan ini saya turunkan misalkan di sini ya, maka akan menjadi kurva yang lebih tumpul ya. Nah, sudut kelengkungan yang lebih besar.
Nah, untuk kurva kubik di sini menggunakan dua titik bantu untuk membentuk lengkungan dari kurvanya. Dan tentunya model kubik curve ini dia bisa dimanfaatkan untuk membentuk kurva yang sifatnya lebih kompleks. Nah, itu tentang kurva. Satu lagi yaitu mengenai area. Di dalam bidang grafika komputer ada salah satu primitif objek yang disebut sebagai area. Jadi sudah saya definisikan, area adalah bidang yang dibatasi oleh sebuah polyline tertutup, atau bisa disebut sebagai dibatasi oleh poligon. Nah, di dalam Java 2 dimensi, area ini bisa dioperasikan. Jadi misalnya saya punya dua area, itu bisa dioperasikan, dan operatornya ada beberapa macam. Ada union, ada intersection, ada difference, dan ada symmetric difference. Union artinya adalah penggabungan, jadi ada satu area digabungkan dengan area yang lain. Contoh, ini ada lingkaran dan ini ada persegi panjang. Dilakukan operasi union, maka keduanya akan bergabung menjadi objek ini secara keseluruhan. Kemudian ada intersection. Andaikan saya punya dua area yang sama seperti ini, kemudian operasinya bukan union tapi operasinya adalah intersection atau irisan, maka yang didapatkan adalah bentuk ini dari kedua area ini. Itu intersection. Ada lagi operasi difference atau pengurangan. Jadi bentuk ini didapatkan dari area lingkaran dikurangi dengan area persegi panjangnya, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Ada lagi yaitu symmetric difference. Nah, kalau symmetric difference, kedua belah pihak, yaitu ada area 1 dan area 2, kedua-duanya itu dikurangkan dengan lawannya, atau dikurangkan dengan intersection atau irisan, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Itu adalah symmetric difference antara lingkaran dan persegi panjang. Dan selesai. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui grup. Dan saya akhiri video kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Dan saya sampaikan terima kasih.